Salam, jumpa lagi bersama dengan saya. Kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema keluarga yang melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami, beri damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kisah para Rasul 18 ayat yang kedua. Kisah para Rasul 18 ayat 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Aquila dan Priscilla adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum mereka berjumpa dengan Rasul Paulus di kota Korintus. Kemungkinan besar mereka berada di Yerusalem pada hari Pentakosta dan mengalami pertobatan atau pembaruan pada saat itu. Pertobatan merubah orientasi hidup yang tadinya bersifat antroposentris atau berpusat kepada diri, berpusat kepada keluarga, berpusat kepada dunia, menjadi kehidupan yang berpusat kepada Tuhan atau disebut dengan teosentris. Nah, pertobatan merupakan dasar keterlibatan keluarga Kristen di dalam pelayanan. Keterlibatan seseorang dalam persekutuan dan pelayanan tanpa dasar pertobatan hanya akan membuahkan persoalan demi persoalan, bukan menjadi berkat, tetapi bisa menjadi batu sandungan. Karena itu kita akan melihat ya secara singkat teladan dari kehidupan keluarga Aquila dan Priscilla. Pertama, mereka melayani bersama-sama sebagai pasangan suami istri. Setiap kali kita membaca tentang Aquila dan Priscilla dalam Alkitab, kita menemukan bahwa nama mereka selalu disebutkan bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa keduanya adalah satu tim pelayanan yang kompak, sehati dan setujuan. Kenyataan ini merupakan bahwa suami istri dapat menjadi satu tim atau menjadi satu kekuatan di dalam melayani Tuhan. Suami istri harus saling mendoakan, saling mendorong, saling mendukung, saling memberi semangat untuk sama-sama melayani Tuhan. Karena ukuran keberhasilan sebuah keluarga Kristen terletak pada kebersamaan dalam melayani Tuhan. Ketidakseimbangan pelayanan suami istri seringkali menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika seorang suami diberi kepercayaan untuk melayani, maka seorang istri harus memberikan dukungan sepenuhnya. Demikian juga sebaliknya. Jikalau suami atau istri menghambat pelayanan pasangannya, hal itu adalah dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, melayani dengan apa yang ada pada mereka. Aquila dan Priscilla adalah tukang kemah, dan mereka sungguh-sungguh menekuni pekerjaan atau profesi ini. Namun demikian mereka tahu bahwa profesi atau keahlian yang ada harus juga dipakai untuk melayani Tuhan. Mereka juga membuka rumah mereka bagi pelayanan. Mereka menerima hamba Tuhan di rumah mereka dan menerima kebaktian di rumah mereka. Ada banyak keluarga yang tidak terbuka untuk menerima kebaktian di rumahnya. Selain itu mereka juga mau bekerja sama dalam pelayanan bersama dengan hamba Tuhan seperti Paulus. Sebagai keluarga Kristen mereka menempatkan hamba Tuhan sebagai rekan atau teman sekerja, bukan menjadi objek pengamatan atau penilaian, lalu mencela segala kekurangan hamba Tuhan tersebut. Tetapi mereka tetap menunjukkan kasih dan hormat, baik terhadap Paulus maupun Apolos. Yang ketiga, melayani di tempat dimanapun mereka berada. Pada waktu Aquila dan Priscilla membentuk rumah tangga di Roma, mungkin mereka ingin menetap di sana seumur hidup, namun mereka harus berpindah dari Roma ke Korintus, dari Korintus ke Efesus, dan ke tempat lainnya. Mereka melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Jadi keluarga Kristen harus melayani di tempat di mana mereka tinggal dan bersekutu. Keteladanan Aquila dan Priscilla
Kiranya ini menjadi motivasi bagi kita agar kita menjadi keluarga Kristen yang terus mau diperbarui, melayani Tuhan bersama-sama, melayani bersama hamba-hamba Tuhan, dan melayani di tempat dimanapun kita berada. Dan ini juga menjadi pengalaman kami, pengalaman saya secara pribadi, berpindah-pindah tempat, tapi saya meyakini di mana saya berada, di situ Tuhan hadir, bahwa tempat dimanapun saya berada adalah tempat di mana Tuhan berkenan saya melayani di sana. Kiranya Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang tidak hanya mau dilayani, tetapi kami mau memberi diri melayani Tuhan, supaya kehidupan kami sungguh memberikan dampak pengaruh yang positif bagi sesama. Pimpin sertai kami dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.